Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi nih dalam program Hati alias Sehat Itu Indah. Nah, Tribuners, Hati hari ini bakal membahas mengenai risiko gigi tanggal akibat periodontitis. Nah, untuk membahas mengenai periodontitis ini, kita sudah bersama dengan Dokter Gigi Aprilia. Halo dok. Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Lagi di mana ini dok? Lagi di praktek kebetulan ini, jadi langsung praktek abis dari sini. Oh iya, siap. Nah dok, sebelum kita mulai ke tema ya dok ya, biar Tribuners ini kenal dengan dokter gitu. Boleh dong dok dikenalin dulu diri dokter itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Aprilia Dinta Wulandari, bisa dipanggil Dr. April atau Dr. Dinta. Saya sendiri juga untuk di Bandar Lampung ini kurang lebih sudah 10 tahun praktek ya, dan saya juga alumni dari FKG Trisakti. Iya, lama bener dok ya 10 tahun ya, udah senior berarti dok. 10 tahun. Iya, ini Happy Dental itu ada di seberangnya Tegar TV Pas ya dok ya? Sudah. Iya. Mama nyarinya, patokannya Mama Nunung. Iya, nah dok, kita langsung ke tema aja dok ya. Nah itu gigi ini kan masih jadi masalah yang dihadapi banyak orang ya dok ya. Susah benar kayaknya orang itu mau punya gigi yang sehat itu dok. Yang sehat, yang bersih, yang tanpa masalah gitu. Nah salah satu dari masalah itu adalah periodontitis. Nah periodontitis ini sebenarnya apa ya dok ya? Periodontitis itu infeksi. Pokoknya judulnya kalau sudah ada tis kayak gitu dia adalah infeksi ya, diawali dengan infeksi. Periodontitis itu infeksi jaringan yang menyangga gigi. Kalau misalnya kita sudah ada kerusakan di jaringan gigi, yang ditakutkan nanti adalah panggalan dari gigi itu sendiri. Iya. Nah, kenapa kok orang bisa kena periodontitis ini dok? Sebabnya apa? Oke, untuk pertama penyebabnya kalau sudah ada contoh ya ini ya, kalau sudah diawali dari gusi berdarah. Kalau kita mulai sikat gigi sudah ada mulai gusi berdarah saat kita lagi gosok gigi, kumur-kumur sudah ada gusi berdarah. Itu kemungkinan sudah mulai ada radangan gusi. Radangan gusi itu bisa dilihat kalau kita ngaca, gusinya udah mulai bengkak-bengkak, berwarna merah, terus kalau ada penekanan juga ada rasa sakit ya. Nah, itulah awal gejalanya dari si periodontitis. Nah, radang gusi atau gingivitis ini kalau tidak kita tangani lebih lanjut, nanti bisa jadi ke periodontitis, berkelanjutannya ke periodontitis. Yang ditakutkan kalau tidak penanganan tidak maksimal, yang ditakutkan kan nanti ada yang kegelipan yang tidak dengan sendiri. Iya, kok orang bisa kena sih dok periodontitis ini awalnya gimana? Apa dari giginya berlobang atau giginya ada karang atau gimana? Bisa, itu bisa penyebabnya juga. Lubang dari tepi gusi, dari leher gusi, dari samping. Kan orang awam suka mikirnya lubang itu hanya di bagian atasnya, tapi di sekitar lehernya tuh orang suka nggak sadar kalau di situ ada lubang. Kenapa? Kok bisa terjadi lubang? Ya sikat gigi tidak maksimal, itu sudah pasti. Itu bisa menyebabkan gigi. Yang kedua, karang gigi. Nah itu gusi berdarah itu awal dari gingivitis, radang gusi dan nantinya akan ke periodontitis. Nah, dari karang gigi sendiri yang menumpuk itu menyebabkan radang gusi ya, gingivitis itu itulah awalnya dari si periodontitis, nanti bisa menyebabkan si gigi tanggal. Nah, kalau misalnya gigi tidak kita bersihkan, apalagi yang sifatnya menahun ya, atau seumur hidup belum pernah membersihkan karang gigi, wah itu luar biasa Mbak Dini. Jadi karang gigi itu jadi penyangga gigi, bisa bayangin kan, bertahun-tahun mungkin sikat gigi kurang maksimal, karang gigi menumpuk, bisa jadi penyangga gigi. Nanti pas setelahnya kita bersihkan karang giginya, kita steril, itu gigi bakal goyang. Jadi langkahnya kalau sudah
gusi sudah mulai berdarah, terus ada rasa bau mulut ya, nggak nyaman, sama makanan yang sering nyangkut di sela-sela gigi, wah itu udah calon-calon, sudah mulai peradangan gusi. Heeh. Iya, termasuk yang tadi dokter bilang itu di lubang yang ada di samping itu juga karena karang gigi sebenarnya itu dok ya? Bisa ya dok ya? Bisa karena karang gigi, cuma lebih itu namanya kelanjutan dari peradangan gusi ya, namanya resesi gigi. Ya, resesi gigi. Resesi gigi kalau misalnya kita ngaca, kita lihat kok gigi kita ini kayak ada lehernya tuh kayak ada lubang kecil, itu juga kok akarnya sudah mulai kelihatan, atau tulang alveolarnya sudah mulai kelihatan. Nah, itu namanya resesi gigi. Tapi kalau masih stage pertama yang dirasa masih linu-linu itu masih bisa ditambah. Tapi kalau sudah berkelanjutan, itu bisa kuretase. Dan itu lebih spesialis periodontitis. Tapi di Bandar Lampung belum ada spesialis periodontitis. Belum ada. Oh, jadi kalau yang lubang di samping gigi itu disebut dengan resesi gingivitis itu dok ya? Iya. Nah selain itu ada penyebab lain nggak dok? Mungkin ada penyakit bawaan atau gimana gitu dok yang bisa periodontitis ini dok? Bisa. Oke, saya jelasin dulu ya. Periodontitis itu ada dua macam. Ada yang kronis, ada yang agresif. Kalau yang kronis itu bisa dari penyakit. Kronis itu dia usia dewasa ya, seperti 35 tahun ke atas ya. Dia ada penyakit sistemis seperti diabetes mellitus, dia ada HIV, atau dia stres larinya jadi perokok berat. Nah, itu bisa menyebabkan periodontitis karena kan akumulasi plaknya banyak. Nah, terus yang agresif itu lebih ke anak muda. Nah, biasanya kayak gitu dia genetik. Iya. Nah, kalau yang gigi lubang itu dia masuk ke yang mana ini dok? Masuk periodontitis yang mana? Kalau gigi berlubang itu dia masuk ke kalau gigi berlubang dia masuknya ke resesi gingiva. Resesi gingiva, jadi gini urutannya dari gingivitis, resesi gingiva, periodontitis. Oh, jadi akhirnya periodontitis. Resesi gingiva itu dia masih di stage sedang. Kalau gingivitis itu masih stage awal. Kalau misalnya udah dari resesi gingiva, terus tidak ada penanganan lebih lanjut, baru larilah dia ke periodontitis. Iya. Nah ini dok, yang saya baca ini dok, periodontitis ini bisa nyebabin gigi copot. Iya. Memang itu dia langsung copot atau dia ada goyang-goyang dulu gitu dok giginya? Perlahan goyang-goyang. Jadi kegoyangan gigi itu ada empat stage-nya ya. Untuk derajat. Untuk derajat pertama, dia kalau misalnya kita goyangin pakai jari ya, dia biasa aja, belum goyang. Derajat kedua dia sudah mulai ada kegoyangan tapi masih masuk normal. Tapi kalau derajat 3 kita goyangin pakai lidah tuh dia udah bisa goyang dengan sendirinya. Nah, yang keempat, ini lebih parah. Berarti kalau yang keempat ini dia udah goyang sekali, dia udah tinggal ujung akar, sepertiga akar gigi. Jadi itu kalau yang udah stage 4 tuh untuk kemungkinan copot itu bisa langsung bisa copot dengan sendirinya. Iya. Oh, jadi yang keempat itu ibaratnya itu tinggal di tik itu aja udah tinggal aja gitu. Iya. Jadi kalau derajat yang pertama itu dia kalau goyangnya itu hanya kalau dipegang pakai tangan. Kalau derajat yang kedua pakai tangan juga, cuma tidak terlalu parah ya. Maksudnya goyang tapi dia masih tetap di tempatnya. Tapi kalau sudah kita goyangin depan pakai lidah ya, ke depan, belakang, gerak-gerakin dia udah mulai goyang, itu udah derajat 3, tapi masih kalau derajat 3 itu masih bisa ada penanganan. Iya. Oh gitu. Jadi kalau derajat pertama itu dipegang pakai tangan masih kokoh ya dok ya. Kalau derajat kedua dipegang pakai tangan goyang dikit ya. Goyang. Nah kalau yang derajat ketiga dia disenggol pakai lidah aja udah goyang. Derajat keempat udah tinggal tik. Nah, kalau derajat keempat tuh bener-bener yang ibaratnya akar itu udah hampir mau copot, udah tinggal sedikit lagi bisa ada di gusi. Iya. Nah itu kalau kita ada periodontitis mungkin ada rasa sakit-sakit atau nyeri gitu nggak sih dok? Atau linu mungkin giginya?
Pasti. Namanya jaringan yang sudah terbuka, kayak periodontitis atau resesi atau ya radang gusi ya, itu kalau sudah jaringan udah ada yang terbuka, dia otomatis ada rasa linu. Tapi misalnya kayak gigi goyang, sudah gigi goyang kita gigit nih, kita gigit ada tekanan sama gigi lawannya, atau gigi atas atau gigi bawah yang berlawanan, pas kena tekanan itu pasti dia ada rasa sakit. Nggak akan nyaman untuk orang-orang yang gigi sudah mulai goyang ya. Kalau saya kalau misalnya sudah ada contoh gusi berdarah, makanan sering nyangkut, mulai linu, sakit, udah deh mendingan cek. Jadi cek berkala 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya sudah ada rasa yang nggak nyaman sekali, jangan nunggu 6 bulan, segera. Iya. Termasuk ini dok ya, kalau makanan nyangkut itu dia sampai makanan itu nyangkut sampai di tengah-tengah gigi banget gitu dok, yang kalau nggak dikeluarin itu ada rasa kayak sakit banget gitu dok ya. Rasa gatal, maksudnya kalau misalnya ditusuk pakai tusuk gigi itu rasanya kalau nggak sampai keluar maksimal sampai keluar darah tuh kayaknya nggak enak gitu kan rasanya. Iya. Nah kalau misalnya ada makanan nyangkut gitu, dikeluarinnya pakai apa itu dok? Kalau dikeluarin sakit. Iya, masih kalau gini, kalau makanan nyangkut itu wajar ya. Tapi kalau misalnya sudah ada contoh kayak sudah ada pencabutan gigi, kalau udah satu ada pencabutan gigi, dia otomatis kan gigi semuanya berpengaruh, renggang, otomatis bakalan nyangkut gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dibersihkan gampang, kita pakai dental floss. Sekarang kan di apotik atau di kayak Indomaret apa masih banyak sih yang jual dental floss gitu. Kalau misalnya pakai tusuk gigi itu tuh besar, jadi yang ditakutkan gusi ini makin kita colok ke bagian gusi yang makanannya, gusi nanti makin menurun malah coloknya nanti malah besar. Oh takutnya lubangnya makin besar ya dok ya? Dental floss itu apa sih dok? Benang bukan? Apa-apa? Nah, benang gigi Mbak Dini ya, bukan benang jahit. Nah itu dia. Beda ya. Beda. Nanti orang ini lagi, udahlah gue punya benang di rumah ya, pakai benang gue aja. Iya. Nah saya juga pernah lihat dok, di Indomaret itu ada tusuk gigi itu pakai plastik kecil. Itu bisa nggak dok? Bahaya nggak dok kalau pakai itu? Boleh kok, karena itu kan dia kecil, ujungnya tuh kecil terus bisa ditekuk gitu ya. Jadi saya sih kalau saya pribadi menggunakan yang seperti itu, yang tusuk gigi yang dari kayak gitu. Ya jadi lebih aman ya dok ya. Kalau nggak puas pakai dental floss itu pakai itu aja. Dicoloknya dok pakai itu aja. Pelan kalau dental floss kan. Iya. Nah untuk periodontitis ini hanya bisa menyerang gigi belakang atau bisa menyerang gigi depan juga dok? Bisa, bagian depan juga bisa. Kebanyakan selama saya praktek, kalau kayak resesi gingival dia itu kebanyakan gigi, mulai dari gigi taring ke belakang, bisa atas, bisa bawah. Tapi kalau kayak karang gigi menumpuk ya, dia kebanyakan di gigi bawah, di bawah bagian depan. Nah itu saya sering menemukan kasus di saat kita bersihkan karang giginya, itu jadinya goyang semua. Jadi pas karang giginya dibersihkan, pasien tuh ngerasa kok saya seperti kayak ngerasa ompong ya dok, gitu. Itu bukan ompong, itu karang gigi, ngapain kita simpen ibaratnya kok benda apa ya yang busuk kayak begitu, kita tetap bertahan ada di dalam mulut. Iya, memang harus diatasin ya dok ya. Kalau misalnya tanggal di depan kan lucu ya dok ya. Itu kebanyakan tanggal di depan, kebanyakan penyakit diabetes mellitus. Karena kalau diabetes ini kan emang jaringannya rusak. Jadi masih tahap awal diabetes ditandai dengan gigi goyang. Jadi ada khusus pasien saya, dia bisa copot sendiri giginya, nggak perlu ke dokter gigi, dia langsung bisa copot dengan sendirinya. Jadi udah dicabut satu gigi sudah dicabut, otomatis ke sebelahnya kan makin goyang. Nah itu gigi depan juga banyak yang Berarti orang yang kena diabetes ini udah positif dia kena perio ini ya dok ya?
Iya, walaupun ada yang nggak goyang, saya menemukan pasien dia tidak ada kegoyangan, tapi tetap nanti ke depannya dia pasti ada kegoyangan. Untuk kita nggak tahu ya, entah 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi, dia pasti ada kegoyangan. Karena poin pertama kalau diabetes mellitus, dia pasti sudah ada kerusakan jaringan. Iya. Kalau diabetes itu tuh dia masuk yang perio yang mana dok? Yang golongan yang mana? Tadi kan dokter bilang ada 2. Kalau diabetes itu dia masuk yang mana itu dok? Golongan diabetes kronis yang usia 35 tahun ke atas. Oh, yang kronis itu dok ya, perio yang kronis itu ya. Iya. Nah, kalau dokter nih ketemu sama pasien perio ini, dokter langsung cabut giginya atau ada langkah biar dokter itu menyelamatkan giginya biar nggak jadi copot? Oke, langkah pertama, kalau misalnya masih tahap periodontitisnya masih tahap kayak radang gusi ya karena karang gigi, ya kita tekan dulu karang giginya. Kan sendiri juga ada beberapa tahapan yang masih tahap awal, yang masih dikit-dikit karena karang gigi ini kan ada yang di atas gusi sama di bawah gusi. Kalau misalnya dia sudah di bawah gusi dan banyak, terus bisa menyebabkan kegoyangan, tapi kalau masih tahap awal dia nanti bisa kencang dengan sendirinya. Kalau resesi gingiva. Resesi gingiva masih tahap awal, yang masih sekedar menyelinu-linu, itu masih bisa ditutup dengan bahan tambahan. Tapi kalau sampai gusinya kita ada alat ya namanya prop ya, kita masukkan pakai prop dot itu kedalangan pocketnya sekitar beberapa mili dari dalam itu dia harus dikuretasi. Tapi kuretasi sendiri itu ke dokter spesialis dokter spesialis. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya nih dok, kan tadi kan dokter kan bilang ada 4 derajat ya dok ya. Kalau untuk derajat pertama, derajat kedua itu berarti masih bisa diselamatkan ya dok ya giginya ya, nggak jadi copot ya. Itu dokter apa yang dokter ikat kah atau gimana? Kalau yang derajat pertama, kedua, dia nanti kencang dengan sendirinya. Nah, yang ke derajat ketiga, dia bisa kita ikat, namanya splinting. Derajat 4, itu udah nggak bisa. Kalau derajat 4, kan tinggal nunggu waktu aja dia untuk bisa tambah. Jadi kalau dokter ketemu, ini dok ya, kalau dokter ketemu sama yang pasiennya derajat 4 ya udah dokter cabut aja sekalian gitu dok ya. Iya. Nah, tapi untuk yang untuk derajat 1, derajat 2 ini dok, kan kata dokter kan dibiarin aja nanti dia bisa kencang sendiri. Itu kencang sendiri itu dokter kasih obat atau memang ada sesuatu yang harus dia lakuin biar itu bisa kencang sendiri dok? Oke, jadi kalau derajat 1, derajat 2 kita bersihin ya, karang giginya kita bersihkan, nanti dia akan kencang dengan sendiri, nanti dalam beberapa waktu gusinya akan membaik, tapi tetap pasiennya juga harus rajin sikat gigi biar si akumulasi plak itu nggak bertambah lagi di bagian si jaringan giginya. Nggak perlu kecuali pasiennya merasakan dia sakit ya, tapi kebanyakan sih setelah dibersihkan karang gigi, paling yang dirasa hanya linu. Kalau linu kalau nggak kuat sama sekali ya mungkin kita kasih analgesia. Tapi kalau dia nggak ada rasa apa-apa itu dokter ini aja ya, dokter kasih obat ya? Bersihkan aja karangnya. Kalau nggak ada rasa sakit nggak perlu obat. Atau mungkin dia selama beberapa waktu gitu dok, dia nggak boleh makan yang keras-keras dulu mungkin? Boleh, iya benar. Kadang nih pasien kan, pengen makan kelanting, pengen apalagi di banyak kemplang yang bantet nggak tahan, pengen gigit, jangan, hindari. Lagi kalau misalnya kita ini ada periodontitis, goyang, hindari makan makanan yang keras ya, keras lengket, gitu kayak makan dodol. Takutnya nanti kalau udah goyang makan dodol giginya copot lagi. Iya. Berapa lama itu dok dia nggak boleh makan begitu dok? Baik, kalau misalnya goyangannya sebaiknya sih ya selamanya sih hindari. Tapi kalau misalnya emang nggak tahan ya silahkan, cuma itu jangan terlalu sering untuk makan makanan keras. Atau mungkin dia pakai gigi lain kali dok ya, yang masih kuat ya dok ya? Misalnya gigi depan dan goyang, pakai gigi samping itu untuk gigi. Iya. Nah dok, itu dok, untuk mencegah biar kita nggak kena periodontitis itu gimana dok? Pertama, 6 bulan sekali ke dokter gigi, cek gigi. Itu orangnya sering males itu dok ya? Karena
udah sakit banget baru ke dokter gigi, itu jangan. Karena gini, Heeh. kita tahu kita sudah punya keluhan, giginya sudah mulai lingu, makanan sering nyangkut di sela-sela gigi, gusi sudah mulai sering berdarah, kita cuekin aja terus-terusan. Nanti pas dia sudah parah baru ke dokter gigi, biaya yang dikeluarkannya pun juga makin besar, kan sayang kalau kita hanya sekedar konsultasi, kita cek gigi kita ini masih oke nggak ya dok, hanya untuk kontrol berkala aja itu bisa menyelamatkan dari segala macam penyakit di rongga mulut. Iya. Jadi gini dok ya, jadi ini edukasi dari dokter ya, lebih murah kita konsultasi 6 bulan sekali daripada kita berobat. Betul. Iya. Nah terus cara lain itu gimana dok? Apa harus rajin sikat gigi? Benar, harus dong. Pagi setelah sarapan. Kadang kan orang mandi, sikat gigi terus makan. Jangan. Sekarang diubah. Mandi, kita makan dulu, kita sikat gigi. Sebaiknya seperti itu. Malam hari sebelum tidur ya sikat gigi. Tapi kadang orang sore-sore, mandi sore ini, sikat gigi deh. Ya sebenarnya nggak apa-apa ya, gitu nggak masalah. Tapi yang poinnya adalah malam sebelum tidur. Jadi sebenarnya yang wajib itu yang malam itu ya dok ya. Kalau mandi sore nggak sikat gigi malah nggak apa-apa sebenarnya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Nah ini yang nggak rajin sikat gigi ini apakah yang jadi biang keladinya timbulnya karang gigi ini dok? Iya benar. Sikat gigi males, pengennya bersih aja, itu nggak mungkin karena kita makan otomatis banyak sisa makanan yang menumpuk. Nah dari sisa makanan yang menumpuk itu terakumulasi lah ya plak ya, banyak terus tidak dibersihkan, jadilah si karang gigi. Pokoknya akumulasi plak yang terus tidak dibersihkan ya akan menjadi karang gigi. Iya. Plak ini kan? Iya. Plak ini sering disebut orang jigong nggak sih dok? bahasa awamnya. Jadi kalau kita pasien kan nggak mungkin kan, Pak, Bu, ini jigongnya banyak sekali ya, kan nggak mungkin. Jadi kita ini plak ini kita bersihkan pakai kapas, itu bakal kelihatan sekali kuning-kuning. Iya. Nah, cuman ini dok, orang-orang kan termasuk saya ini banyak nggak tahu juga sih dok. Karang gigi tuh kayak gimana sih dok? Bentuknya apa kuning-kuning di gigi atau gimana? Oke, karang gigi tadi saya bilang ada dua macam, ada yang di atas gusi sama ada yang di bawah gusi. Kalau yang di atas gusi itu warnanya masih kekuningan, coklat. Kalau yang di bawah gusi itu dia sudah mulai hitam, kelihatan. Hitam di gusi kita tuh kelihatan banget, ada perbatasan tuh warnanya hitam atau hijauan. Kalau udah kayak gitu udah dirasa bau mulut, aduh dibersihin deh. Ngapain kita cara gini, sekarang sih oke, karena kita lagi pandemi kita pakai masker, terus ya orang sih nggak nyium ya rongga mulut kita ini bau apa enggaknya. Cuma kalau misalnya estetika kan nggak enak, kita lagi ngobrol kita senyum, gigi penuh dengan gigi banyak loh, pasien-pasien yang masih muda-muda, karang gigi di depan itu banyak. Kalau saya sih karena saya dokter gigi, saya ngerasa apa nggak malu ya, begitu. Karena itu estetika kita ya kalau untuk ngobrol sama orang gitu. Iya, kalau tiba-tiba lagi nyengir gitu kan ada karang giginya ya, karena apalagi cewek ya dok ya. Iya, kalau karang gigi ini kita bisa bersihkan tiap berapa bulan sekali dok? Apa 6 bulan sekali itu juga dok, barengan sama periksa gigi rutin itu dok? Iya, sebaiknya sih 6 bulan sekali ya, karena kalau misalnya kita sering-sering bersihkan karang gigi ya tidak baik juga. Kenapa? Karena email gigi itu, kalau kita membersihkan karang gigi ada email gigi yang terambil. Jadi kalau bisa kita sering membersihkan karang gigi, terlalu sering ya, email gigi terambil nanti jadinya lingu. Emang baiknya 6. Oh, jadi karang gigi berlubang itu yang memang yang sebabin nafas bau ya dok? Benar banget. Jadi pakai maskernya, mau tahu mulut kita bau apa nggak, pakai masker kita, gitu, bau nggak? Iya juga dok, balik lagi. Iya. Nah, ini dok mengenai sikat gigi ya dok ya, itu kan dokter kan kemarin dokter bilang kalau
salah satu dari penyebab dari resesi dari gingiva itu adalah sikat gigi yang terlalu keras ya dok ya. Iya, jadi orang itu kan ada dok yang dia berpendapat makin keras itu makin bersih. Nah itu benar apa enggak dok? Emang yang benar sikat gigi itu gimana dok biar nggak ada resesi gingiva itu? Jadi resesi gingiva itu bisa terjadi dari daya kunyah terlalu besar, selain lubang ya, selain dari lubang ya, bisa dari daya kunyah yang terlalu besar dan daya kunyah terlalu besar dan sikat gigi yang terlalu kencang. Kadang orang berpikir, oke, saya ada contoh. Jadi gini, saya jelasin dulu. Tadi yang resesi, kalau misalnya kita sikat gigi terlalu kencang, menyebabkan, kalau misalnya aku contoh aja nggak apa-apa loh ya, mumpung lagi di praktek. Kan kadang ada yang makin kenceng, gitu makin enak, itu salah. Dan dengan bertahun-tahun sikat gigi yang makin kenceng seperti itu nanti penurunan gusi. Ada baik sikat gigi kita mulai diubah caranya, kita putar. Ya nonton Ipin Upin lah, berputar seperti itu kan. Itu lebih baiknya seperti itu. Jadi jangan sikat gigi terlalu kencang, itu nggak baik. Kasihan gusinya. Jadi mulai sekarang jangan sikat gigi itu keras-keras. Itu juga yang bikin mungkin sikat gigi cepat melar itu dok. Iya benar, ujungnya ya cepat mekar. Nah kalau misalnya ujung sikat gigi sudah mulai mekar, si bulu-bulu sikatnya sudah mulai mekar, dan karena nggak efektif juga, dia nggak bisa sampai membersihkan sampai gigi geraham. Iya dok. Nah tapi kan dok sampai sekarang ini masih ada orang yang takut untuk ke dokter gigi dok karena corona. Gimana itu dok? Iya benar, banyak. Karena rumah sakit juga tempat saya bekerja sendiri di sakit baru menangani hanya pasien emergensi, untuk tindakan masih belum bisa. Tapi kalau untuk di praktek saya pribadi bisa, tapi dengan perjanjian, karena selama pandemi itu juga kami membatasi jumlah pasien. Ya, yang pertama kalau pasien datang kita tanya dulu ada keluhan apa enggak selama ini, kalau berkontak dengan pasien COVID atau tidak. Terus kita cek temperatur, ya cek suhu tubuh, sebelum masuk ruangan juga harus cuci tangan dulu. Tapi ini dengan perjanjian lah, kalau misalnya belum perjanjian kita nggak terima pasien sama sekali. Jadi pas sebelum masuk pasiennya cuci tangan dari asisten juga nanti cek suhu tubuhnya. Terus kumur-kumur dengan betadine kumur. Kadang kan pasien awal nggak ngerti ini kenapa ya mesti kumur-kumur dengan betadine kumur. Nah itu betadine kumur langkah awal untuk kami para dokter gigi untuk mengantisipasi andaikan pasiennya ada OPG dengan kumur-kumur dengan betadine kumur selama 30 detik itu bisa kurang lebih membantu kami para dokter gigi untuk merasa aman ya. Sebelum masuk ke ruangan, pasien kita pakaikan APD juga. Jadi bukan hanya dokter giginya saja yang kita pakaikan APD. Pasiennya pun. Terus pasien juga harus datang on time. Waktu biar di praktek ini nggak penuh pasien di ruang tunggu. Jaga jarak dan pakai masker. Oke deh dok, gitu aja dok. Ada sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan dok? Buat para pemirsa. Ya, sebagai dokter gigi untuk selama pandemi ini mohon jaga jarak, pakai masker, untuk sikat gigi juga tetap ya walaupun pakai masker jangan dihindari untuk menjaga rongga mulutnya. Menjaga rongga mulut dokter gigi 6 bulan sekali, jadi jangan takut selama pandemi ini masih banyak dokter gigi yang tetap praktek tapi dengan Oke dokter Aprilia, itu tadi aja dokter Aprilia. Terima kasih banyak dokter Aprilia atas waktunya ya. Next nanti kita bahas behel ya dok ya. Lagi seru kayak behel. Baik dokter Aprilia, terima kasih banyak atas waktunya dok. Iya, maaf sudah mengganggu prakteknya dok ya. Iya. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dokter Aprilia. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.